Ya teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imami muttaqin wa qaidil mujahidina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua. Salah satunya kita bisa berkumpul di majlis ilmu ini. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, istri-istrinya, sahabat-sahabatnya. Semoga kita berada di barisannya hingga yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SDIT Al-Barkah, Ibu Lia Mahlia SPD beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Ketua Panitia Ramadan, yaitu Bapak Qori Hafiz SPDI, dan yang kami hormati pembicara kita pada pagi hari ini dalam kegiatan Ramadan, yaitu tentang masalah fikih pubertas, yaitu Ustadz Muhammad Taufik Hidayatullah SH. Kemudian teman-teman, dalam kegiatan ini kita akan bahas tuntas tentang masalah fikih pubertas. Apa itu pubertas dan segala hal-halnya, ciri-ciri pubertas seperti apa, nanti akan kita bahas. Oke, udah siap ya teman-teman? Siap. Langsung saja kita serahkan kepada pemateri kita pada pagi hari ini, yaitu Ustadz Muhammad Taufik Hidayatullah SHI. Kepadanya kami persilahkan. Siap, terima kasih Pak Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatu wa salam ala khairil anam Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Kepala Sekolah SDIT Al-Barkah, Ibu Lia Mahlia SPD beserta dengan jajarannya, dan juga yang saya ucapkan terima kasih kepada moderator pada pagi hari ini, yaitu Bapak Mat Rizky SPD, yang insyaallah Allah panjangkan umurnya, amin, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang Pak Taufik cintai, anak-anakku sekalian kelas 6 SDIT Al-Barkah. Alhamdulillah pada hari ini Bapak akan membahas tentang fikih pubertas, ya. Jadi anak-anak pada sampai saat ini kelas 6 yang pertama sudah melewati fase pertama, disebut dengan fase tamyiz atau mumayyiz. Biasanya fase tamyiz atau mumayyiz itu ketika usia 5 sampai 6 tahun. Yang mana seorang anak sudah bisa membedakan mana kanan, mana kiri. Ada di sini yang nggak bisa bedain mana kanan, mana kiri? Ada? Lutfi bisa nggak bedain sendal kanan, sendal kiri? Bisa. Berarti Rizky, dia sudah mumayyiz. Ya. Bisa membedakan mana coklat, mana kotoran. Ya. Bisa membedakan mana ibunya, mana tantenya, mana ayahnya, mana kakeknya. Itu bisa membedakan. Itu anak disebutnya sudah tamyiz. Anak yang sudah tamyiz di usia 5 sampai 6 tahun itu sudah wajib diajarkan tentang ibadah. Contoh, di usia 5 tahun sampai 6 tahun dia diajarkan puasa dari subuh sampai zuhur. Nanti azan zuhur buka. Nanti setelah buka lanjut lagi sampai maghrib. Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Itu posisi kalian lagi di tamyiz, biasanya di waktu TK. Nanti di usia umur 7 tahun, puasanya sampai asar. Nanti dari asar sampai maghrib dilanjutin.
Usia 8 sampai 9 tahun, memang gitu, itu namanya melatih pendidikan. Karena kalian belum ada perintah untuk puasa pada saat belum akil balik. Di usia 8 dan 9 tahun, puasanya sudah sampai maghrib. Dan dikasih hadiah misalnya. Kalau puasanya sampai maghrib, nanti dikasih uang 10.000 misalnya. Di usia 10 tahun dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah, dalam kitab fikih, anak usia 10 tahun yang tidak melaksanakan ibadah seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya, maka orang tua boleh memukulnya. Bapak ingetin sekali lagi, orang tua sudah memberikan pendidikan ketika waktu tamyiz, ketika usia 10 tahun tidak melaksanakan ibadah, maka orang tua boleh memukulnya. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Kalian sudah melewati satu masa, disebut dengan masa tamyiz. Nah, masa yang kedua sekarang, mungkin ada yang sudah melewati, ada yang belum. Disebutnya masa akil balik atau waktu-waktu akil balik. Bagi laki-laki, akil balik secara batiniah, yang pertama, yang secara orang tidak tahu kecuali dia pribadi, dengan ihtilam atau mimpi basah. Mimpi basah bukan ngompol ya. Bukan. Mimpi basah itu mohon maaf Bapak ceritakan. Misalnya kita mimpi bertemu dengan seorang wanita. Kita memegang tangannya atau memeluknya atau apa, sehingga kita pada saat bangun itu pas kita lihat ternyata keluar cairan berwarna putih yang disebut dengan sperma atau mani. Ada yang sudah pernah seperti itu? Angkat tangan coba. Ayo. Angkat tangan. Jangan malu-malu. Ayo, Jangan jangan malu-malu. Sudah? Kianu belum? Oh. Yang kedua, ya. Biasanya, nah, Pak Topik kasih ini nih, kasih apa? Kasih ilmu. Biasanya laki-laki yang mimpi pada malam harinya bertemu dengan seorang wanita, untuk yang pertama kali ikhtilam, biasanya dia tidak tahu, wanitanya tidak pernah dilihat di dunia ini, nggak pernah dilihat. Bukan temannya, bukan saudaranya, bukan siapa-siapa, nggak pernah dilihat. Itu adalah kenikmatan dari Allah bahwa kita diperlihatkan bidadari pertama kali ketika ikhtilam. Allahu Akbar. Ya. Jadi ketika kalian mimpi basah, maka ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ucapkan alhamdulillah. Ya. Karena kalian normal berarti. Kalian sehat dan kalian normal, dan itu adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang perempuan sudah menjadi maklum kalau akil baliknya ditandai dengan haid. Biasanya paling sedikit haid itu keluarnya 1 hari 1 malam. Tapi ada yang standarnya 7 hari seminggu. Paling sedikit 1 hari 1 malam. Yang sedangnya, yang normalnya 7 hari. Yang paling banyaknya 14 hari. Kalau sudah lewat 14 hari, wajib dicek. Karena itu jatuhnya istihadah atau penyakit. Paham sampai sini? Dan wajib juga mengucapkan alhamdulillah bagi wanita yang dia keluar darah haid. Berarti dia sehat. Karena darah haid itu adalah darah kotor. Ya. Itu ciri-ciri yang pertama. Dan ciri-ciri secara zahiriyah, ciri-ciri yang nampak, yang pertama, saya belum pernah ihtilam, Pak. Ya, saya lupa udah pernah mimpi atau belum, tetapi ternyata sudah tumbuh bulu-bulu di mulutnya tuh, apa? Kumisnya. Kumis tipis. Atau di bagian ketiak. Ya. Sudah ada bulu-bulu di bagian ketiak, ada? Ada. Nah, Ada. ataupun ada bulu-bulu halus di bagian kemaluan. Nah, itu menandakan bahwa kalian, ayo dengarkan sebentar, menandakan kalau kalian sudah akil balik. Ketika kalian sudah akil balik, sudah ihtilam, sudah haid, berarti kalian sudah membuat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kalian dulu saat TK, saat kelas 1, sholat duha, sholat zuhur, itu semua pahalanya buat orang tua. Bapak ulangin sekali lagi nih. Pahalanya untuk orang tua.
Dan begitu juga ketika kalian ke masjid, ke musola, ataupun di majelis taklim, lagi sholat zuhur bercanda, itu dosanya ke orang tua. Makanya hati-hati yang main ke masjid nih, yang belum akil balik. Karena kalau tidak bisa diatur, itu dosanya buat orang tua. Tapi saat kalian sudah ihtilam dan haid atau akil balik, dosa dan pahala sudah kalian buka. Artinya kalian menerima catatan itu sendiri. Malaikat raqib atid kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Itu malaikat nyata terus. Subuh nggak sholat, catat. Zuhur nggak sholat, catat. Makanya dalam kitab tasawuf dikatakan bahwa satu orang yang meninggalkan satu rakaat sholat dengan sengaja, contoh, sholat zuhur nanti berapa rakaat sholat zuhur? Kalian males, sudahlah nggak usah 4 rakaat, 3 aja. Orang nggak ada yang lihat kok. Berarti kalian korupsi berapa rakaat? 1. Korupsi 1 rakaat. Ketika kalian korupsi 1 rakaat, sudah 1 pintu neraka terbuka untuk kalian. Ya, 1 pintu neraka terbuka. Kalau kalian mulai dari akil balik sampai detik ini, berapa rakaat kalian tidak sholat? Begitu juga jumlah neraka, pintu neraka yang sudah tersedia atau terbuka untuk memasukkan kita ke dalam api neraka. Bagaimana kata firman Allah dalam surat Al-Mudaththir? Ada yang hafal ayatnya? Masalakakum qalu lam nakum minal wa lam nakun nut'imul wa kunna nakhudu ma'al. Nanti malaikat dengan cambuknya. Cambuk malaikat, mohon maaf, cambuk malaikat seandainya Allah keluarkan dengan izin Allah, cambuk malaikat dipukulkan ke muka bumi ini, maka muka bumi ini akan hancur. Bumi ini dicambukkan ke cambuk ini dicambukkan ke bumi, maka bumi akan hancur. Bagaimana dengan jasad kita? Itu malaikat membawa cambuk bertanya, masalakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakor? Kata malaikat. Mereka penghuni neraka sakor berkata, qalu lam naku minal musallin. Saya nggak pernah sholat. Jangankan sholat di masjid, sholat di rumah juga saya jarang sholat. Kalau diomelin baru saya sholat. Kalau nggak diomelin, nggak ada orang tua saya nggak mau sholat. Akan dimasukkan ke dalam neraka sakor. Walam naku nut'imul miskin. Selama hidup saya bakhil, saya pelit. Saya nggak pernah ngasih makanan kepada orang yang lapar. Saya makan dengan perut yang kenyang, sedangkan adik saya kelaparan, saudara saya kelaparan, orang tua saya kelaparan. Saya dimasukkan ke dalam neraka sakar. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Dan kami berkumpul, kita ada circle, ya. Dan circle kita itu, circle-nya gibah, ngomongin orang, ninggalin sholat, bermaksiat, ngomong kotor, ngomonginnya game terus. Di belakang guru, ngomongin guru, kita kumpul dengan orang-orang yang nggak penting. Sehingga kami dimasukkan ke dalam neraka sakar. Mau masuk ke dalam neraka sakar? Dalam tafsir dikatakan, dengarkan. Dalam tafsir dikatakan, ketika pintu neraka sakar dibuka, pintunya doang baru dibuka, kalian belum masuk, kalian sudah hancur menjadi debu. Pintunya doang dibuka. Pintunya dibuka, kalian belum masuk, baru di luar merasakan panasnya neraka sakar, hancur kalian punya jasad. Apakah kita merasakan Pak Taufik di akhirat? Kan kita sudah mati. Mati itu hanya apa? Ruhnya yang diambil, tapi jasadnya tetap merasakan bagaimana kehidupan akhirat. Disiksa bagaimana rasanya, ya? Diberikan kenikmatan surga surga bagaimana rasanya, ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, anak-anak kelas 6, selanjutnya ketika kalian sudah akil balik, fase selanjutnya adalah kalian harus rapi, bersih ketika istinja. Paham sampai sini? Bagaimana itu istinja? Jangan sampai dengan berdiri yang laki-laki. Jangan sampai air kencingnya kena celana, nyipret-nyipretan. Rasulullah pernah jalan di kuburan, untanya berhenti. Lalu kata sahabat, lima waqafat jamal.
Kenapa ini onta berhenti wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah mengambil satu ranting, menancapkan kedua kuburan. Yang satu ini disiksa. Dia ahli ibadah, suka sholat, suka tahajud, suka puasa, tapi kalau ngencingnya nggak bersih, sehingga disiksa di kuburan. Ya. Yang satu lagi dia suka namimah. Apa itu namimah wahai Rasulullah? Namimah itu ngadu domba. Contoh, menceritakan Razi kepada Lutfi, nanti menceritakan Lutfi kepada Razi. Akhirnya Razi dan Lutfi berantem. Padahal Razi dan Lutfi tidak ada permasalahan. Berantem gara-gara diadu disiksa di kuburannya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, rapiin dulu istinjanya. Bagaimana kalian yang laki-laki kalau mau ke kamar mandi digulung atau buka? Pak Taufik menyontohkan kalau Pak Taufik ke kamar mandi, Pak Taufik pasti buka celana. Karena Pak Taufik ngeri kecipretan air najis. Nah, ketika kalian setelah istinja sudah bersih baik depan maupun belakang, kubul maupun dubur kalian sudah bersih, kalau hadasnya hadas kecil, maka kalian menghilangkannya dengan cara apa? Wudu. Kalau mohon maaf, BAB, buang air kecil, kentut, bersentuhan dengan lawan jenis, itu kalian mensucikan diri kalian dengan wudu. Makanya jangan sekali-kali megang Quran dalam keadaan tidak wudu. Habis dari kamar mandi tiba-tiba megang Quran. La yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah memegang Quran kecuali orang-orang yang suci. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah senang dengan orang-orang yang bertobat dan Allah senang dengan orang-orang yang menyucikan diri. Jadi jangan sekali-kali. Nanti kalau kalian megang Quran dalam keadaan hadas kecil, jangankan hadas besar, hadas kecil saja, itu Quran akan menjadi saksi, bahkan menjadi pencambuk nanti di akhirat. Ketika kita memegang Quran dalam keadaan tidak suci, ya. Walaupun Al-Qurannya ada di handphone, sebagai penghargaan, sebagai adab, maka kita tetap dalam keadaan wudhu. Nah, yang kedua, kalau kalian tadi ikhtilam, mimpi basah, atau dalam keadaan haid sudah selesai haidnya, maka untuk menghilangkan hadas besar, kalian dengan cara mandi. Bagaimana niatnya? Ikutin Pak Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu Gusla liraf'il hadasil akbari fardha lillahi ta'ala. Ta'ala. Nah, caranya ketika kalian sudah bersihkan, mohon maaf, bagian depan dan belakang, bagian kelamin kita semuanya sudah bersih, lalu cara yang kedua kita wudunya mau sholat. Paham? Wudu mau sholat, setelah wudu mau sholat, kita ambil air dari keran. Jangan di ember, itu airnya air sedikit. Tapi air yang banyak, yaitu 2 kula. Sekitar 216 liter. Ambil, atau yang punya shower, ada di rumahnya shower, ada? Nyalakan shower, setelah wudu, nyalakan shower, baru isolul ma, mengalirkan air dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jangan pakai sampo dulu, jangan pakai sabun dulu, alirin semua rambut. Kalau rambutnya panjang yang wanita, sampai semuanya basah, sampai semuanya kena air. Kalau Pak Taufik sampai bagian matanya ini harus Pak Taufik kenain air. Ya, kuping Pak Taufik kenain air. Selah-selah tangan harus kena air. Sudah semuanya kena air, sudah semuanya terkena basuhan air, baru menggunakan sampo, sikat gigi, sabun, dan lain sebagainya. Setelah selesai, kalian mandi sebagai mandi biasa, baru wudhu lagi untuk persiapan sholat. Sampai sini paham? Kalau urutan-urutan ini tidak dijalankan, nanti ibadahnya tidak rapi. Seperti tadi yang di kuburan tadi. Disiksa karena apa? Karena istinjanya tidak rapi. Boleh nggak Pak kita menunda-nunda mandi hadas? Tadi malam mimpi, subuhnya pengen sholat, tapi nggak sholat dulu karena dingin. Nggak boleh. Itu sudah menjadi kewajiban kita. Ya, ataupun yang perempuan, haidnya sudah selesai hari Senin. Haidnya selesainya hari apa? Haidnya selesainya hari apa? Senin. Mandinya baru hari Rabu karena malas, boleh nggak? Walaupun kalian mandinya di tengah laut, airnya banyak, tanpa niat tidak sah mandinya.
Maka niat tadi harus diapalin. Ya, Pak Taufik, saya nggak hafal niatnya. Sekali boleh. Satu kali boleh menggunakan Indonesia. Saya niat mandi hadas besar untuk menghilangkan hadas besar dalam tubuh saya karena Allah Ta'ala. Sekali boleh. Kedua, ketiganya sudah tidak boleh. Wajib dihafal. Paham? Karena kita nama-nama artis hafal. Nama-nama sepatu terkenal hafal. Baju-baju branded hafal. Masa niat sedikit saja nggak hafal? Maka wajib kita hafalkan. Satu kali boleh. Kedua, ketiganya sudah tidak boleh. Masyarul muslimin rahimakumullah, anak-anak kelas 6 yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu secara singkat padat Pak Taufik jelaskan tentang fikih pubertas. Ya, Pak Taufik membicarakan hal ini kepada kalian agar kalian ibadahnya rapi. Bapak mau tanya jujur. Yang tadi tidak sholat subuh ada nggak? Hah? Yang tadi tidak sholat subuh. Kenapa Afisa nggak sholat subuh? Halangan dia. Oh iya, wajar. Yang tidak dapat tidak dalam keadaan sakit aja tetap sholat ya. Ayo, yang sengaja tidak meninggalkan sholat subuh ada? Ya, jangan sampai ada ya. Karena Pak Taufik nggak mau ya nanti orang-orang di luaran sana pada masuk surga, murid-murid Al-Barkah pada belok dulu ke neraka. Mau nggak? Nggak mau. Nauzubillah. Kita pengen kumpul di dunia, kumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak Rizky, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dan sebagainya, dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Ustaz Taufik yang telah memberikan materinya tentang masalah pubertas. Ada yang bertanya, mungkin hanya 2 pertanyaan saja. Angkat tangannya yang belum jelas atau mau bertanya yang lain. Tentang seputar. Satu lagi? Yang dari perempuan kali. Perempuan satu lagi? Mungkin tentang masalah pubertas. Gak apa-apa. Di luar tema. Di luar tema juga gak apa-apa. Gak apa-apa. Ada satu lagi. Perempuan. Afisa mungkin, Afisa. Naila. Naira dan Raffi. Silakan Raffi dulu. Silakan. Maju. Raffi sini, maju. Menghadapnya ke kamera. Ayo, mau bertanyanya apa? Kalau bagi wajib itu saya tidak, kalau bahasa itu cuma sekali Pak. Ya, Oke. Nanti Bapak tampung. Ya, silakan yang Naira. Silakan. Tadi pertanyaannya, apakah maju wajib itu sekali seumur hidup? Ya, mimpi bahasa itu sekali. Oh, ya silakan ke kamera. Kalau mandi wajib itu niatnya boleh pakai bahasa Indonesia. Oke, nanti dijawab ya. Ya, teman-teman silakan disimak. Ini pertanyaannya bagus-bagus nih. Ya, silakan. Ya. Tadi pertanyaan pertama, kata si Raffi, apakah ikhtilam atau mimpi bahasa itu seumur hidup sekali ya? Enggak, Fi. Ya, itu tergantung pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi itu adalah nikmat besar. Ya, Bang Raffi, perhatikan Pak Taufik, itu adalah nikmat besar. Ada yang seminggu 2 kali ada yang 4 bulan baru mimpi ada. Itu semua pemberian Allah. Biasanya nggak bisa kita setel. Raffi, itu tidak bisa kita setel. Saya pengen mimpi bahasa malam ini, nggak bisa. Itu memang pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak sekali. Mungkin juga ada yang seperti itu. Mungkin seumur hidup sekali, mungkin ada. Tapi biasanya tidak sekali, berkali-kali. Cuman waktunya itu bagaimana pemberian dari Allah. Ya, mungkin sebulan, nanti 4 bulan kemudian baru mungkin seperti itu ya. Tapi kita nggak ada yang tahu karena itu pemberian dari Allah, dari mimpi. Tadi Naira ya? Naira, boleh nggak kita niat mandi hadas menggunakan bahasa Indonesia? Tadi Pak Taufik sudah jawab. Boleh menggunakan bahasa Indonesia cuman 1 kali. Dengerin Pak Taufik nih. Misalnya Naira bulan ini, bulan apa sekarang? Bulan Maret. Baru pertama kali haid. Haid. Niat mandinya pakai bahasa Indonesia boleh.
Tapi nanti bulan April menjelang bulan Mei jangan pakai Indonesia lagi, karena ada waktu 1 bulan kamu harus menghafalkan niat tersebut. Karena kalau ditanya apal gak artis, nama-nama artis Blackpink, apal. Artis-artis Korea apal. Masa niat mandi hadas besar gak hafal-hafal gitu ya. Jadi boleh 1 kali, yang pertama boleh, tapi kesananya usahakan menggunakan bahasa Arab ya. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardalillahi ta'ala. Gunain. Jadi kalau pakai bahasa Indonesia terus, tidak ada mujahadahnya, tidak ada kesungguhannya kita untuk menghafal, niat menggunakan bahasa Indonesia. Paham sampai sini? Oke, alhamdulillah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Materi pada pagi hari ini sudah selesai tentang masalah pubertas. Perlu diketahui untuk teman-teman semua, materi pubertas ini sangat penting karena dipakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai tidak bisa atau apalagi sampai tidak tahu niat dan tata caranya. Ini bahaya ini. Soalnya ini berpengaruh tentang masalah suci tidaknya nanti sholat, ya. Harus berhati-hati, ya teman-teman ya. Baik, terima kasih. Ya, alhamdulillah kegiatan materi kali ini tentang masalah pubertas bersama Ustadz Muhammad Taufik Hidayatullah. Kami ucapkan terima kasih. Sudah selesai dilaksanakan. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.